Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masih membahas hadis ke-23, yakni pada kalimat yang membahas tentang sedekah, yaitu lafaz Rasulullah yang berbunyi was-sadaqah burhan. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Apa yang dimaksud dengan sedekah di sini? Ya, sedekah itu terjemahannya biasanya adalah sedekah. Dan sedekah itu konsepnya sesungguhnya adalah berbagi harta kepada hamba Allah yang lain. Jadi harta itu memang vital dalam kehidupan manusia. Karena harta itu memenuhi kebutuhan manusia. Makanya harta itu disebut sebagai qiwamul hayat, penopang dari kehidupan. Karena orang makan perlu harta, orang minum perlu harta, orang berpakaian perlu harta, orang bertempat tinggal juga perlu harta. Bahkan untuk pendidikan, untuk biaya kesehatan, untuk bahkan bersenang-senang sekalipun orang perlu harta. Jadi harta itu adalah sesuatu yang mutlak, pasti dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nah, hanya saja definisi harta itu tidak selalu berbentuk uang. Uang itu salah satu dari harta. Ya, harta itu bahasa Arabnya mal. Kalau uang itu lebih spesifik. Uang itu disebut naqdun biasanya. Naqdun atau umlah. Ya, kalau harta itu sifatnya umum. Jadi mencakup uang maupun barang. Karena pentingnya harta inilah maka kita melihat para fuqaha itu selesai membahas ibadah itu langsung membahas muamalah manusia yang terkait dengan cara menghasilkan harta, gitu ya. Makanya setelah membahas tentang sholat, puasa, zakat, haji yang semuanya ibadah itu, pembahasan berikutnya adalah bai', jual beli. Itu konsepnya memang membahas harta. Ya, karena harta memang sangat diperlukan manusia. Pembahasan tentang jual beli itu didahulukan daripada pembahasan tentang nikah. Kenapa? Karena harta lebih penting daripada nikah. Orang kalau tidak memiliki harta nggak bisa memenuhi kebutuhan, tidak bisa makan, bisa mati. Tapi orang tidak menikah tidak sampai mati. Makanya para ulama itu sudah diurutkan di kitab fikih itu ya. Dari ibadah dulu yang paling penting karena esensi kita hidup memang untuk ibadah. Setelah itu kemudian muamalahnya yang pertama dibahas adalah tentang bagaimana hukum-hukum terkait menghasilkan harta. Jadi dari jual beli, kemudian lanjut ke ijarah tentang perkontrakan ya. Tentang cabang-cabangnya banyak itu, tentang ji'alah, tentang syirkah, banyak sekali itu. Yang intinya adalah bagaimana seseorang itu bisa memproduksi harta dengan cara yang syar'i, yang sah, yang bisa dibenarkan oleh Allah. Jadi penting. Nah, karena pentingnya harta inilah, maka syariat Islam itu menjadikan persoalan menggunakan harta ini sebagai bagian dari syariat terpenting juga. Ya, makanya selain orang beriman itu dituntut untuk menyembah Allah semata-mata, maka tuntutan lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah berbagi. Nah, jadi berbagi ini adalah bagian dari ajaran vital Islam, berbagi. Artinya orang kalau punya harta itu jangan dikumpulkan sendiri, dikoleksi sendiri, jangan. Tapi harus
berbagi. Kalau seorang itu sampai mengumpulkan harta untuk kesenangan dirinya saja, tidak mau peduli pada orang lain, maka ancamannya di Quran itu adalah nanti di akhirat akan disetrika dengan setrika yang dibuat dari hartanya yang dikumpulkan dulu di dunia, dijadikan setrika api neraka, kemudian disetrikakan pada punggung orangnya, pada lambungnya, pada dahinya, kemudian didamprat dengan kata-kata hadza ma kanaztum li anfusikum, ya. Itu menunjukkan bahwa menyimpan harta untuk dirinya sendiri itu dicela oleh Allah. Itu yang disebut dengan istilah kanzul mal. Kanzul mal itu haram dalam Islam. Definisi kanzul mal itu apa? Kanzul mal itu orang menumpuk harta semata-mata menumpuk tanpa ada tujuan yang syar'i. Nah, itu beda dengan iddikhar. Nah, ini beda. Kalau iddikhar itu menabung. Menabung itu halal, boleh. Tapi kanzul mal itu menimbun harta, beda. Kalau menimbun harta itu orang pokoknya mengumpulkan harta tanpa ada tujuan jelas. Pokoknya hartanya dibanyakkan, seneng mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya saja. Itu kanzul mal. Tapi kalau iddikhar, menabung itu boleh. Nah, dalil bolehnya menabung adalah karena dalam Islam itu dibolehkan akad mukatabah. Mukatabah itu apa? Mukatabah itu seorang budak yang berakad dengan tuannya pengen membebaskan diri dengan cara membayar sejumlah uang. Misalnya budaknya bilang pada tuannya, wahai tuan, saya ingin membebaskan diri, saya siap membayar uang 100 juta. Tuannya bilang oke, setuju, terjadi akad ya. Setelah terjadi akad, maka budaknya diizinkan untuk bekerja. Ketika bekerja, maka dia mengumpulkan hartanya sampai terkumpul 100 juta misalnya. Nah, berarti dia nabung. Nah, nabung semacam itu boleh. Jadi kalau mengumpulkan harta dengan ada tujuan syar'inya, mengumpulkan harta untuk membeli rumah misalnya, boleh. Itu namanya iddikhar. Mengumpulkan harta untuk berhaji misalnya, boleh. Itu namanya iddikhar. Mengumpulkan harta niat untuk umroh misalnya, boleh. Itu namanya iddikhar. Termasuk membeli hal-hal yang mubah. Mengumpulkan harta untuk membeli mobil, itu nggak tercela, karena mobil bukan hal yang haram. Kalau beli arak baru haram, beli babi baru haram. Kalau mobil mubah. Dan nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Soalnya di Quran sendiri dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia. Itu izin dari Allah untuk bersenang-senang di dunia, asalkan tidak melampaui batas. Wala tansa nasibaka minad dunya ini contoh nahi bermakna ibahah gitu ya. Larangan tapi maknanya boleh gitu ya. Wala tansa itu janganlah melupakan bagianmu di dunia. Itu seakan-akan kita diajari ya zuhud bagus, memang harusnya begitu. Beramal memang untuk akhirat, memang begitu. Tapi jangan sampai levelnya menyiksa diri. Punya uang kok nggak mau makan enak misalnya. Ya sekali-kali nggak apa-apa makan enak. Nah masalah. Ya, jadi jangan menyiksa diri, itu malah tidak sesuai dengan ruh dari agama. Sesekali tidak masalah, asal tidak melampaui batas. Yang penting kita memastikan mayoritas harta kita untuk amal soleh itu sudah benar. Gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi menabung untuk memberi hal yang mubah itu tidak masalah. Apalagi hal-hal yang baik, menabung untuk pendidikan misalnya. Orang kalau sudah dari orang tua kan kadang mikir pendidikan ya. Menabung untuk pendidikan anak, tidak masalah. Itu namanya iddikhar. Ya. Menabung, mengumpulkan harta dengan maksud ini dijadikan sebagai bank untuk keluarga misalnya ya. Kalau ada keluarga-keluarga yang butuh misalnya, kemudian boleh pinjam sini misalnya ya. Nah itu boleh juga, bagus juga itu ya. Cuma harus siap-siap hilang ya. Karena orang utangi itu jarang yang kembali, apalagi kalau kerabat sendiri, biasanya begitu ya. Sahabat aja kadang lupa itu atau melupakan ya. Nah, itu. Menabung seperti itu tidak masalah. Yang tercela itu adalah mengumpulkan harta semata-mata mengumpulkan, tidak ada tujuan apapun. Itu yang termasuk dengan kanzul mal. Itu yang dicela. Karena ruh dalam Islam itu adalah mengajarkan berbagilah kamu, jangan diberikan sendiri. Rusaknya perekonomian kan salah satu penyebabnya adalah karena harta itu mengumpul pada orang-orang tertentu. Sementara di Quran itu banyak sekali ayat yang mengajarkan secara implisit putarlah harta itu. Likaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum gitu ya. Ketika Allah memerintahkan syariat faid itu tujuannya adalah biar harta itu berkeliling, berputar di kalangan semua kaum muslimin, biar enggak numpuk pada satu orang saja. Nah, andaikan dilaksanakan dengan baik, maka
Tidak sampai ada orang yang terjebak pada terjebak kepada pinjaman riba misalnya, terjebak pada rentenir ya. Kenapa? Karena orang itu mudah untuk berbagi. Hari ini karena itu tidak dipahami dengan baik, syariat berbagi ini tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya orang itu ketika butuh uang itu larinya ke orang-orang yang mengeksploitasi orang yang miskin tersebut sehingga dijadikan bisnis gitu ya. Minjem itu dijadikan bisnis. Ini bedanya di sistem Islam dengan di luar Islam. Kalau luar Islam itu minjem itu bisnis. Kalau dalam Islam minjem itu konsepnya nolong. Ya, konsepnya adalah nolong. Nolong berarti tidak butuh keuntungan. Dan karena nggak butuh keuntungan, kadang-kadang siap untuk hilang, begitu ya. Itu konsep minjem kayak begitu. Karena kalau mau bisnis itu tidak ngutangi akadnya. Kalau mau bisnis akadnya syirkah. Ya. Syirkah itu konsepnya adalah siap untung, siap rugi. Itu baru namanya syirkah. Tapi kalau mengutangi itu nolong sifatnya. Termasuk gadai. Gadai itu kan cabang dari ngutangi sebenarnya. Dalam Islam syariat gadai itu bukan untuk bisnis, salah itu. Kalau orang menggadaikan untuk bisnis itu jelas akan melanggar syariat itu. Karena mesti ada unsur ribanya itu. Ya, gadai itu sebenarnya kan hanya untuk membuat seseorang itu menjadi lebih bertanggung jawab mengembalikan utangnya, kan begitu. Sehingga ada barangnya itu. Jadikan jaminan. Misalnya nggak bisa, maka barangnya bisa dijual untuk dibuat melunasi utangnya. Jadi tetap itu konsepnya adalah menolong. Begitu sudah dijadikan bisnis, pasti mengandung riba itu nantinya, atau mengandung kezaliman-kezaliman yang bertentangan dengan syariat. Jadi kembali ke poin utamanya, jadi syariat terpenting dalam din ini adalah berbagi. Dan berbagi ini Masya Allah luar biasa. Syariatnya itu banyak dan bermacam-macam. Intinya itu biar harta itu bisa merata gitu loh ya. Ya. Syariat berbagi ini kalau diwujudkan dalam bentuk sedekah ini, itu ada dua macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang paling utama adalah zakat. Itu konsepnya berbagi juga sebenarnya zakat itu. Makanya ketika Rasulullah itu mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, diutus untuk menjadi pejabat di Yaman, itu diantara pesan beliau pada Mu'adz adalah kamu akan mendatangi suatu kaum di kalangan ahli kitab, ajari dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bisa menerima, ajari bahwa Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Kalau sudah bisa menerima, ajari membayar zakat. Apa itu? Yakni harta yang diambil dari mereka, tu'khadzu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Nah, itu maknanya berarti berbagi, gitu ya. Jadi zakat itu konsepnya memang berbagi. Ya, terutama bagi orang-orang yang hartanya sudah jauh melampaui dari kebutuhannya. Itu wajib hukumnya untuk membayar zakat sesuai dengan harta yang dimilikinya. Jadi zakat untuk uang ada sendiri, zakat untuk tanah pertanian ada sendiri, zakat untuk ternak ada sendiri. Itu aturannya detail dalam fikih. Termasuk kewajiban terkait dengan harta itu adalah nafkah. Ya, menafkahi. Ini berlaku bagi orang yang sudah berumah tangga maupun belum berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga jelas yang wajib dinafkahi adalah anak dan istri. Kalau yang belum berumah tangga, maka siapa yang wajib dinafkahi? Yang wajib dinafkahi adalah kerabat-kerabat yang tidak mampu, yang masih dalam tanggungannya. Terutama sekali itu adalah usul dan furu. Usul itu kerabat ke atas, seperti ayah, ibu, kakek, dan seterusnya. Jadi seseorang kalau misalnya belum menikah itu, tapi dia punya penghasilan, itu dia wajib memperhatikan kebutuhan ayah ibunya, kakek neneknya, buyut-buyutnya selama masih ada. Kebutuhannya harus dijamin, karena kalau orang tua sudah nggak mampu bekerja, itu yang wajib nanggung anaknya. Ya, jadi itu kewajiban nafkah. Termasuk nafkah itu adalah nafkah hewan. Jadi bagi yang memelihara hewan itu wajib itu. Menafkahi hewan itu hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi. Kalau hewan itu masih berada di alam bebas, Allah yang menjamin rezekinya. Tapi kalau begitu sudah diambil manusia, entah untuk kepentingan kesenangan, entah untuk kepentingan dibudidayakan, entah untuk kepentingan bisnis dan sebagainya, maka menafkahi hewan dalam arti ngurus makan minumnya wajib hukumnya. Dan tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena meremehkan hal ini itu bisa menjadi penyebab masuk neraka.
Kita ingat ya, ada kisah wanita di zaman Bani Israel yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Itu kan dosanya dosa tidak menafkahi kucing itu. Kucingnya diikat untuk kesenangan gitu ya, terus ditinggal pergi dan dia nggak bisa mencari makanan sendiri, kan mati akhirnya. Dan banyak loh orang-orang semacam itu masih. Kadang kalau pas safar itu nggak perhatian dengan hewan piaraannya, awas itu bisa menjadi penyebab masuk neraka itu. Ya, punya kucing boleh, punya burung boleh, punya piaraan apapun itu boleh, tapi kalau sudah dipiara wajib diperhatikan nafkahnya, makan minumnya. Jangan sampai kita dihisap oleh Allah gara-gara tidak perhatian terkait dengan nafkah itu tadi. Ya, nafkahnya hewan. Termasuk ikan-ikan di akuarium, awas. Yang punya ikan-ikan di akuarium, kalau sampai ikannya mati gara-gara kelalaian tidak dikasih nafkah, wah itu dosa itu. Itu kalau nggak ditobati, khawatir itu menjadi penyebab masuk neraka. Karena Allah itu tidak akan mengabaikan dosa sekecil apapun, sebagaimana Allah juga tidak mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Jadi nafkah itu adalah bagian dari kewajiban terkait dengan harta. Ya, secara majazi, secara umum boleh dimasukkan dalam sedekah yang wajib ini. Termasuk juga silaturahmi. Itu hak harta yang juga wajib. Kita diperintahkan silaturahmi. Silaturahmi itu maknanya membaiki kerabat. Membaiki itu bentuknya banyak. Bagi orang yang hartanya berlebih, maka bentuk terbaik silaturahmi adalah menyantuni dengan harta. Hukum asalnya justru begitu. Jadi silaturahmi yang terbaik itu adalah mengkombinasi antara menyantuni harta dengan mengunjungi. Ya, itu yang terbaik. Jadi silaturahmi yang baik itu adalah orang itu levelnya adalah sampai memperhatikan kerabat-kerabat. Itu kira-kira yang butuh siapa. Kalau hartanya sudah berlebih, kira-kira kerabat yang butuh ini siapa. Ada nggak kerabat yang kira-kira kesulitan makan? Ada nggak kerabat yang kira-kira terjerat utang karena makan misalnya? Ya, ada nggak kerabat yang kesulitan membayar sekolah anaknya misalnya? Nah, ketika tahu itu kemudian membantu. Nah, itu adalah bagian dari melaksanakan kewajiban silaturahmi dengan harta. Ya, nah, itu yang wajib. Ada pula sedekah yang tidak wajib, sedekah sunnah. Nah, ini luas sekali. Sedekah sunnah itu bisa berlaku kepada kerabat, bisa selain kerabat, bisa untuk fakir miskin secara umum. Pokoknya apapun sifatnya yang menafkahkan harta di jalan Allah, itu masuk sebagai sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, yang sunnah. Oke, jadi ini. Nah, ini ketika dilaksanakan maka akan terjadi pemerataan harta tadi, yang membuat akhirnya kebutuhan tiap orang itu bisa terpenuhi, yang membuat akhirnya masalah-masalah yang terkait ekonomi di masyarakat itu menjadi terselesaikan, gitu ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan fadilahnya as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah burhan. Jadi sudah kita bahas makna sedekah itu mencakup yang wajib dan yang sunnah. Berarti ini janji ini mencakup yang wajib dan yang sunnah tadi. Ketika disebut sebagai as-sadaqah burhan, berarti entah itu zakat, entah itu sedekah-sedekah sunnah, maka semuanya itu menjadi burhan. Apa makna burhan? Makna burhan secara bahasa adalah cahaya yang berada di sekitar matahari. Nah, ya, cahaya yang berada di sekitar matahari. Nah, cahaya di sekitar matahari itu kan jelas banget gitu ya, sangat jelas. Jadi bahasa Arab itu menyebut cahaya itu dengan sejumlah lafadz. Kadang disebut nur, kadang disebut burhan, kadang disebut dhiya, kadang disebut syu'a. Itu masing-masing ada karakteristik khusus itu. Nah, ini khusus untuk cahaya yang sangat jelas yang berada di sekeliling matahari, itu dinamakan burhan. Nah, kata Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wal burhan huwa syu'a'ul ladzi yali wajhas syamsi. Ya. Jadi burhan itu adalah cahaya yang berada di dekat permukaan matahari. Di sampingnya itu yang sekelilingnya itu ya, semacam coronanya gitu ya. Itu yang sangat jelas, itu dalam bahasa Arab dinamakan burhan. Nah, jadi sedekah itu adalah burhan. Sudah bisa dibayangkan ya, berarti sedekah itu menjadi cahaya. Maksud cahaya itu seperti apa? Nanti saya terangkan. Saya lanjutkan lagi penjelasan lebih lanjut tentang burhan. Jadi burhan itu makna bahasanya adalah cahaya yang berada di sekitar matahari. Ini yang juga dipakai dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari saat menerangkan bahwa roh mukmin itu
ketika dibawa ke langit nanti, itu nanti akan disertai dengan cahaya seperti cahaya matahari. Nah, cahayanya itu disebut dalam riwayat ini adalah walahu burhanun ka burhanis syamsi. Jadi rohnya orang mukmin saat dibawa malaikat nanti ke langit itu memiliki burhan, memiliki cahaya seperti burhanis syamsi, seperti cahayanya matahari. Nah, saya bacakan riwayatnya secara detail. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu pernah menafsirkan ayat yang berbunyi la tufattahu lahum abwabus sama. Rohnya orang kafir itu nanti tidak akan diizinkan oleh Allah dibukakan pintu-pintu langit. Terus diterangkan oleh beliau, inna ruhal mu'min takhruju wa rihuha atyabu min rihil miski. Sesungguhnya rohnya orang mukmin itu ketika keluar dari tubuh, maka dia akan keluar dalam keadaan baunya lebih wangi daripada parfum misik. Parfum misik itu parfum yang terkenal di zaman dulu, sangat wangi, yang diekstrak dari kijang. Nah, itu ya, sangat wangi, itu namanya parfum misik. Fatas'adu bihal malaikah alladzina yatawaffawnahu. Maka malaikat yang mewafatkan mukmin tersebut itu akan membawa roh tersebut ke langit. Lalu kemudian akan ditemui, bahasa Jawanya dipapak ya, apa bahasa Indonesianya? Dijemput ya, kira-kira begitu ya. Bahasa Jawanya dipapak. Nanti akan dijemput oleh malaikat. Lalu yang malaikat yang sebelum langit dunia, kemudian mereka bertanya, man hadza, siapa ini? Jadi malaikat itu jangan dibayangkan seperti Tuhan, enggak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu. Ya, malaikat enggak tahu detail-detail kejadian di bumi, enggak. Kalau enggak diberitahu Allah, enggak tahu malaikat. Jadi ketika ada roh mukmin di bawah itu, mereka juga enggak kenal ini siapa. Kecuali yang mencapai level yang sangat tinggi dicintai Allah, sampai Allah memberitahu kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril memberitahu malaikat-malaikat, baru ini nanti ini hamba ini dipopuler di langit. Tapi enggak semua seperti itu ya. Enggak semua hamba mencapai level seperti itu. Ada hamba yang baik yang tidak dikenal di langit, sehingga ditanya oleh malaikat ini, man hadza, siapa ini? Maka kemudian dijawab, hadza fulan kana ya'malu kaita wa kaita. Ini adalah si fulan. Dulu di dunia itu dia amalnya begini. Jadi disebutkan semua amal-amal solehnya. Sholatnya itu di dunia dulu itu luar biasa, puasanya itu luar biasa, sedekahnya luar biasa. Disebutkan semua amal-amal kebaikannya. Maka para malaikat mengatakan marhaban bikum, ya, selamat datang kalian semuanya. Akhirnya kemudian dibawa ke langit. Lalu kemudian roh tersebut itu bersinar di langit hingga sinarnya itu mencapai arsy. Kemudian disebut di sini walahu burhanun ka burhanis syamsi. Gitu ya, dan roh tersebut memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Nah, jadi riwayat ini menguatkan bahwa burhan itu secara bahasa bermakna cahaya. Ya. Termasuk mukjizat. Kenapa kok mukjizat itu disebut burhan? Ya. Di Quran itu kan banyak penyebutan lafadz burhan yang bermakna mukjizat. Misalnya seperti mukjizatnya Nabi Musa. Di surat Al-Qasas itu ada ayat yang berbunyi fadzanika burhanani mir rabbik. Ya, wahai Musa, dua hal itu adalah dua burhan dari Tuhanmu. Apa nih maksud dua hal tadi itu? Yang dimaksud dua burhan itu adalah tongkat yang dilempar kemudian menjadi ular. Yang satunya adalah tangan Nabi Musa ketika dimasukkan di ketiak sini kemudian dilepas itu berwarna putih. Ya. Nah, ini disebut Allah sebagai burhan. Kenapa disebut sebagai burhan? Karena mukjizat itu menjadi bukti yang sangat jelas, yang tidak ada kesamaran sedikit pun, bahwa orang yang mendapatkannya itu pasti dibantu oleh Allah, bahwa orang yang mendapatkannya itu dikasih oleh Allah. Makanya disebut sebagai burhan. Mukjizat itu kan dari kata a'jaza. A'jaza itu maknanya melemahkan. Kemudian diubah menjadi isim fa'il, menjadi mu'jiz. Itu maknanya yang melemahkan. Lalu ditambahi tak marbutah, mu'jizatun. Tak marbutah di situ maknanya mubalaghah. Berarti maknanya
yang memiliki daya melemahkan luar biasa sampai tidak ada seorang pun di kalangan makhluk yang bisa menirunya. Nah, itu konsep bahasa mukjizat itu kayak begitu. Sesuatu yang melemahkan sampai siapapun di kalangan makhluk tidak akan ada yang bisa menirunya sampai hari kiamat. Itu namanya mukjizat. Nah, tongkat berubah menjadi ular itu mukjizat. Kenapa? Karena itu melemahkan seluruh makhluk, siapapun nggak bisa niru. Saya bisa mengubah air menjadi es, bisa pakai kulkas, ya. Tapi kalau mengubah HP menjadi kodok, nggak bisa, di luar kuasa manusia ini. Tapi kalau Allah mampu, Allah kuasa itu. Allah mengeluarkan unta dari batu bisa kok di zaman Nabi Soleh itu, ya kan? Nah, maka ketika sebatang tongkat dilempar jadi ular dan itu ular asli, itu nggak ada yang bisa selain Allah. Yang punya kekuatan kayak gitu pasti dikasih oleh Allah. Makanya disebut burhan, betul ya? Kenapa? Karena punya daya melemahkan tadi yang nggak bisa ditiru oleh siapapun dan sehingga sangat jelas itu semua dari Allah. Ya, tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut terbelah, bisa dilewati. Siapa yang bisa meniru itu? Sampai hari ini pun nggak ada yang bisa niru itu. Syaratnya tongkat itu ya. Syaratnya harus tongkat yang dipukulkan. Kalau dibuat proyek ya beda lagi ya. Proyek belah laut ya mungkin ini. Tongkat plung ini harus benar-benar tongkat kemudian terbelah seperti Nabi Musa. Tidak ada yang bisa ditiru sampai hari ini. Makanya disebut sebagai mukjizat. Menghidupkan orang mati. Tidak bisa sampai hari ini. Secanggih apapun ilmu kedokteran, tidak ada yang sampai levelnya bisa menghidupkan orang mati. Anti-aging sekalipun itu bukan memperlambat ketuaan, enggak, ya hanya manipulasi permukaan saja. Faktanya tetap tua itu. Dan nanti akan mati juga gitu. Tidak ada itu yang bisa menahan ketuaan. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat. Jadi mukjizat. Termasuk Quran kenapa jadi mukjizat? Karena tidak ada satupun yang bisa meniru Al-Quran. Keindahan bahasanya luar biasa, ditantang seluruh orang Arab untuk menirunya, tidak ada satupun yang bangkit untuk menjawab tantangan tersebut. Makanya menjadi mukjizat, gitu ya. Nah, karena sifat yang sangat jelas memustahilkan bahwa orang ini tidak mungkin tidak mendapatkan dari Allah, maka disebut sebagai burhan. Itulah rahasianya kenapa burhan bermakna mukjizat. Karena saking terangnya seperti cahaya matahari tadi, gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok sedekah itu disebut sebagai burhan, yang mana makna syar'i dari burhan itu sudah berubah, bukan lagi bermakna cahaya gitu ya. Makna syar'i kalau di Quran maupun hadis itu disebut burhan itu sudah khas, maknanya spesifiknya adalah bermakna bukti, al-hujjah al-qati'ah gitu ya. Hujjah yang sifatnya pasti itu disebut dengan burhan. Makanya di Quran banyak itu. Hatu burhanakum, datangkan burhanmu. Itu sudah jangan diterjemahkan cahaya lagi. Datangkan cahayamu, enggak, sudah bermakna syar'i lagi, yakni hujjah qati'ah. Ini hujjah yang sifatnya pasti. Hatu burhanakum, datangkan hujjahmu yang bersifat pasti. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar, ya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan. Kenapa kok sedekah disebut sebagai burhan? Kenapa disebut sebagai bukti yang pasti? Nah, ini penjelasan bagus dari Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan ada salah satu dari kemungkinan dua makna. Apa itu? Makna yang pertama adalah sedekah itu disebut sebagai burhan karena sedekah itu menjadi bukti sahihnya iman. Ya. Bukti kesahihan iman. Artinya hanya orang yang memiliki iman sejati yang bisa melakukan sedekah dengan sukarela tanpa gerundel, gitu ya. Itu hanya orang yang imannya yang benar, yang imannya sahih, yang ketika menyedekahkan hartanya itu sudah lega banget gitu ya. Jadi nggak ada gerundelnya, nggak ada emannya, sudah benar-benar pelong rasanya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, ini yang disebutkan dalam riwayat dalam Mu'jam Ibnu Al-Arabi, ciri orang mukmin itu adalah wa a'taz zakah min malihi thayyibatan nafsi biha. Wa kana yaqulu innallaha yaqulu la yaf'alu dzalika illa mu'min. Orang mukmin itu memberikan zakat dengan sukarela, dengan hati yang senang. Enggak terpaksa begitu ya. Ya. Dan Allah mengatakan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau orang munafik
susah, yang artinya imannya masih belum benar ya, itu susah untuk mengeluarkan hartanya itu. Masih pelit ya, masih pelit. Orang munafik di zaman Nabi itu seringkali nyinyir dengan orang yang bersedekah. Ini seperti yang dikutip dalam surat At-Taubah ayat 79. Sifat orang munafik itu alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina was fis shadaqat. Orang munafik itu adalah orang-orang yang yalmizun. Yalmizun itu bahasa kita yang paling dekat itu nyinyir ya, mencela, sifatnya nyinyir. Ya. Orang munafik itu suka nyinyir orang-orang yang bersedekah di kalangan orang-orang mukmin. Nyinyirnya itu bagaimana? Nyinyirnya itu gini. Kalau ada orang yang sedekah banyak, nah itu dituduh riya. Oh, riya ini dibesar-besarin biar kelihatan banyak sedekahnya. Wah, itu kan ada orang-orang kayak begitu ya. Ada orang sedekah banyak dituduh riya. Kalau misalnya sedekahnya sedikit itu diremehkan. Apa kontribusimu? Gak butuh itu Allah sedekah sedikit itu gitu ya. Itu contoh nyinyir ya. Jadi benar banyak atau sedikit semuanya salah. Berarti memang persoalannya di hatinya ada penyakit itu, yang memang gak suka dengan orang yang bersedekah. Nah, ini yang diceritakan di Sahih Bukhari dari dari Abu Mas'ud, beliau mengatakan, "Lamma nazzalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in katsir faqalu mura'i wa ja'a rajulun fatasaddaqa bis-sa'in faqalu innallaha laghaniyyun 'an sa'i hadha fanazzalat alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina 'anil mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum." Tatkala turun ayat sedekah, maka kami berusaha keras untuk melaksanakan itu. Maka ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan harta yang banyak, maka orang-orang munafik mengatakan dasar tukang riya ya. Lalu ketika ada yang bersedekah cuma satu sok, komentarnya adalah Allah tidak butuh dengan soknya orang ini ya. Nyinyir kan ya intinya nggak ada yang bener lah pokoknya. Nah itu ya, ini sifatnya orang munafik. Jadi mengeluarkan harta bagi orang munafik itu eman banget, berat sekali. Nah ini rahasianya apa? Rahasianya memang begini, fitrah orang itu kan cinta harta memang ya. Gak usah diingkari itu, semua orang pasti suka harta. Kalau nggak suka harta nggak akan mungkin semangat kerja itu. Jadi orang bersemangat kerja itu salah satu motivasi terbesarnya adalah karena dia secara fitrah memiliki cinta terhadap hartanya. Nah karena cinta harta itulah maka dia mau melakukan apapun demi mendapatkan harta. Kalau masih punya iman tetap akan dijaga. Kira-kira sumber harta saya yang halal mana saja, yang haram mana, sehingga nanti yang halal akan dimasuki, yang haram dihindari. Itu kalau masih punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, yang penting ada hartanya. Maka pertanyaan pertama bagi orang yang nggak punya iman itu adalah keuntungan saya sebanyak apa, gitu ya. Nggak peduli halal haram. Ya. Jadi makanya kadang-kadang ada yang banyak terjerumus pada transaksi-transaksi haram, terjerumus pada akad-akad yang haram, sampai akhirnya mungkin tertipu dan lain sebagainya. Ya, nah ini ada orang yang sampai levelnya menjual diri demi mendapatkan harta. Ada orang yang sampai korupsi padahal gajinya sudah besar, padahal penghasilannya sudah besar. Ini kan cerminan dari cinta terhadap harta. Ya. Nah, makanya sebagian ulama saya mengatakan di dalam ungkapan Arab itu ada ungkapan harta itu sesungguhnya adalah belahan jiwa. Ini mengungkapkan fakta di masyarakat. Jadi sampai dikatakan begini kalimatnya, al-mal syaqiqur ruh, gitu ya. Al-mal syaqiqur ruh, harta itu memang belahan jiwa. Maksudnya umumnya orang itu memposisikan harta sampai seperti itu. Dan faktanya memang betul. Ada orang sampai bunuh-bunuhan gara-gara harta itu kan banyak itu. Orang itu kadang sampai memutus pertemanan yang sudah belasan tahun ya gara-gara harta, banyak kan itu. Kadang jarang yang sampai mikir ya sudahlah daripada pertemanan putus, utangku saya putihkan, kan ya jarang yang seperti itu ya. Kadang malah sudahlah nggak usah kontak lagi, gitu kan gitu. Kadang sampai saudara juga bertengkar gara-gara harta. Gara-gara warisan saudara itu saling tidak menyapa selama puluhan tahun kan banyak juga kayak gitu itu. Itu fakta-fakta tak terbantahkan bahwa harta itu memang sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Di Quran juga dikatakan begitu. Di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa
wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dihiasi manusia itu kecintaan terhadap syahwat seperti wanita, anak-anak, jumlah harta emas dan perak yang sangat banyak, kuda-kuda, ternak dan pertanian, buah-buahan, hasil tanaman. Ini semuanya kan menggambarkan selain wanita dan anak-anak itu kan harta semua itu, gitu ya. Nah, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Memang fitrahnya manusia itu adalah mencintai harta. Karena bagaimanapun juga kan ya terkait dengan kebutuhan gitu ya. Gak mungkin orang itu gak cinta harta karena dia butuh itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang itu memang punya fitrah cinta harta lalu bisa menundukkan fitrahnya tersebut demi untuk membuat Allah itu ridho, jadi rela membuang hartanya demi membuat Allah itu ridho, maka yang semacam ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang sudah yakin dengan janji Allah dan yakin pula dengan ancaman Allah. Maka orang bersedekah itu adalah tanda imannya sudah sahih, imannya sudah benar, karena memang itu perlu perjuangan. Apalagi sampai levelnya orang tersebut itu mengeluarkan hartanya itu sampai levelnya seneng, ya. Itu sudah dikatakan sudah bisa merasakan halawatul iman istilahnya, sudah bisa merasakan manisnya iman. Kalau orang misalnya bersedekah itu masih dipaksa-paksa, itu sudah bagus walaupun belum merasa seneng ya, sudah bagus, masih berusaha melatih jiwanya ya. Tapi kalau sudah merasakan mengeluarkan itu kayak lega, alhamdulillah, itu berarti sudah bisa merasakan manisnya iman. Senangnya itu saat mengeluarkan harta loh ya, beda dengan kesenangan saat melihat orang lain senang karena kita kasih harta, itu beda lagi ya. Kalau senang karena melihat orang lain senang, nah itu ada unsur balasan dari perbuatan kita. Kalau semacam itu dirasakan bukan hanya orang beriman, orang yang nggak beriman pun juga merasakan. Bahkan mereka melakukan itu motivasinya kadang begitu. Punya harta, dia itu merasa kayak sumpek, merasa nggak enak. Tapi melihat senyuman orang ketika senang, ketika dikasih harta, itu kebahagiaan tersendiri yang membuat dia itu merasa puas jiwanya, itu ya. Nah ini bukan halawatul iman ya kayak gini, bukan. Itu jenis jaza, jenis balasan yang disegerakan di dunia terkait dengan amal dari sedekahnya itu tadi. Kalau orang beriman enggak, sekedar melepaskan itu sudah ada perasaan lega, bahagia, alhamdulillah. Rasanya kayak ada beban berat dalam tubuh yang lepas dari dirinya, karena merasa itu adalah amanah dari Allah, sehingga lega dan alhamdulillah, ini saya bisa melaksanakan amanah harta ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah bisa mencapai level itu berarti sudah mencapai level merasakan halawatul iman, manisnya iman, gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi, wassadaqah burhan, sedekah itu adalah menjadi bukti. Nah, maksudnya adalah bukti kesahihan, kesungguhan dan keaslian iman seseorang. Makanya dalam sejarah itu ada orang-orang Arab yang menyatakan masuk Islam tapi menolak membayar zakat, lalu kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Itu rahasianya apa? Rahasianya ini kaitannya dengan iman. Tidak ada orang yang imannya asli yang menolak bayar zakat itu, ya. Makanya Abu Bakar itu mengatakan, kalau sholat itu haknya Allah terkait dengan badan kita, maka zakat itu haknya Allah terkait harta kita. Kalau orang sampai membeda-bedakan hak Allah yang terkait dengan badan dan harta, maka saya akan memeranginya. Kenapa? Karena kata Abu Bakar yang semacam ini tandanya orang ini berarti kufur juga terhadap Allah. Nggak punya iman terhadap Allah. Makanya yang menolak bayar zakat itu dihukumi statusnya murtad. Ya. Meskipun ngakunya Islam, masih sholat sekalipun gitu ya. Kalau menolak bayar zakat itu dinyatakan keluar dari Islam, diperangi. Karena ini adalah tandanya iman. Sedekah itu, yakni sedekah wajib maksudnya itu adalah tandanya iman. Kalau orang nggak mau bayar zakat karena merasa nggak wajib begitu ya, maka statusnya sama seperti orang-orang yang di zaman Abu Bakar, diperangi itu. Ini sempat menimbulkan kesamaran bagi Umar bin Khattab itu. Jadi saat Abu Bakar itu mau memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat itu, Umar bertanya, wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah itu mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kan syahadat saja berarti.
Kalau sudah syahadat berarti terjaga harta dan darah mereka. Itu argumentasi dari Umar. Nah, lalu kemudian sama Abu Bakar dibantah itu ya. Demi Allah, zakat ini hak Allah terkait dengan harta. Kalau sampai ada orang yang menolaknya, maka saya akan memeranginya. Gitu ya. Itu maknanya berapa? Ini adalah perintah yang sifatnya pasti, qat'i, wajib yang tidak bisa ditoleransi. Karena masuk rukun Islam ya. Itu termasuk perkara yang maklumun minad dini bid-darurah. Perkara yang sudah pasti diketahui dari agama, yang nggak boleh ada seorang pun muslim yang nggak tahu kalau itu adalah wajib. Akhirnya kemudian bisa menerima Umar itu, akhirnya diperangi semuanya. Ya, karena ini adalah tanda iman. Menjadi burhan. Ya, oke. Jadi itu makna yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi, makna shadaqah burhan. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua adalah as-shadaqah burhan itu dimaknai bahwa kalau orang sudah berhasil untuk bersedekah, entah yang wajib atau entah yang sunnah, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah berhasil melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah terkait dengan pengelolaan harta. Jadi dengan kata lain, shadaqah burhan di sini adalah dimaknai sedekah itu adalah bukti kesuksesan orang dalam mengelola harta sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kalau kita kembalikan pada hadis hisab kan memang seperti itu ya. Jadi di hadis hisab itu kan ada satu hadis yang mengatakan begini. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sebelum ditanya 4 perkara. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan untuk apa dibelanjakan. Nah, jadi pertanyaan tentang harta itu 2 nanti di akhirat. Semua orang pasti kena itu, karena semuanya pasti urusan dengan harta ya. Kalau masih mahasiswa ini kan pemasukannya paling ya dari orang tua ya. Mungkin ada beasiswa ya. Mungkin ada pemberian temporal dari beberapa orang, mungkin bisnis-bisnis sedikit atau mungkin kerja-kerja sedikit gitu ya. Atau ngajar apa begitu ya. Pemasukannya dari situ. Kalau sudah berumah tangga mungkin lebih kompleks lagi. Ya. Penghasilannya itu bisa bermacam-macam. Dan itu saya yakin setiap orang pasti akan diuji antara harta yang benar-benar bersih, ada harta yang campur antara yang bersih dengan tidak bersih, ada yang benar-benar kotor. Pasti akan diuji itu, setiap orang. Karena pertanyaan itu kan tidak mungkin kalau tidak ada ujian. Nah, dari sinilah maka para fuqaha itu menjelaskan sumber-sumber penghasilan harta yang bersih itu apa saja, yang kotor itu apa saja, yang samar itu apa saja, itu jelaskan detail dalam fikih itu. Ya, sampai ada pembahasan tentang pekerjaan apa yang paling afdol. Itu sampai begitu ya, untuk menunjukkan mana yang paling bersih. Kalau di mazhab Syafi'i, pekerjaan yang paling bersih, yang paling baik itu adalah tani. Tani. Logikanya bagaimana? Karena tani itu dia menanam terus tawakal pada Allah. Ya. Tawakal pada Allah. Jadi hasilnya itu sudah terserah Allah, itu nanti dikasih banyak atau sedikit. Hujannya dari Allah. Kalau mengairi ya Allah yang menentukan nanti dimakan hama apa tidak gitu ya. Begitu sudah panen maka bisa langsung dimanfaatkan dimakan. Zaman dulu begitu maksudnya tani itu. Makanya ada seorang ulama yang namanya Imam An-Nawawi itu nggak mau makan kecuali hasil tani bapaknya. Karena meyakini itu yang paling bersih. Jadi hasil kebun bapaknya itu, entah itu buah, entah itu pala-palaan ya, entah itu gandum, pokoknya dari hasil bapaknya. Padahal Imam An-Nawawi itu kalau sekarang itu profesinya kira-kira kayak profesor lah, beliau itu. Karena beliau ngajar di namanya Darul Hadis, itu seperti universitas. Beliau itu katakanlah sampai sekarang seperti dosen, ya, tapi sudah levelnya profesor yang sudah tunjangannya besar banget. Tapi seluruh gajinya semuanya dibelikan kitab, diwakafkan untuk perpustakaan. Itu kalau Nawawi ya. Karena nggak punya anak istri ya, ini bedanya begitu ya. Beliau tidak punya anak istri. Nah, makannya itu hanya mau dari hasil bapaknya, karena paling bersih. Nah, kalau baca biografi Nawawi ini kadang-kadang sampai punya pikiran, pengen rasanya punya sawah sendiri ya. Lalu kemudian buat dicangkul-cangkul sendiri. Biar memang akan beda itu ya. Kalau orang makan benar-benar dijaga makanannya, itu dampaknya ke ibadah pasti besar itu. Dampaknya akan besar itu ke ibadah. Bantu khusyuknya, bantu ilhamnya, bantu
nur yang masuk dalam hati pasti beda itu. Karena orang yang nggak menjaga makanan, itu sudah kita bahas pada hadis sebelumnya ya. Orang nggak menjaga makanan, itu doanya ditolak, amal solehnya juga susah untuk naik ke langit, kan begitu ya. Tapi kalau dijaga betul, bersih banget. Ya, jadi kalau bicara tentang hisab, tentang harta ini, terkait dengan dari mana kau dapatkan, itu mengharuskan seorang mukmin harus belajar ilmu tentang hukum seputar pekerjaan. Ya, karena ada pekerjaan yang halal betul, ada yang samar-samar, ada yang haram betul. Yang haram seperti apa? Nah, ini banyak contohnya. Misalnya judi. Meskipun disebut trading ya, kalau judi ya judi gitu ya, tetap haram. Sekarang kadang-kadang itu dihaluskan ya. Judi nyebutnya trading, padahal judi nipu orang juga itu. Nyebutnya trading. Sekarang itu banyak kemaksiatan dihaluskan biar orang itu tidak tahu kalau itu maksiat. Bunga disebut riba, disebut bunga, interest, gitu ya. Kan itu sebuah penghalusan sebuah dosa. Sehingga orang itu kalau makan itu dikira nggak apa-apa. Ya, itu bahaya itu. Zukhrufal qaul di Al-Qur'an dikatakannya. Menghias apa itu namanya? Menghias ucapan untuk menyembunyikan kebatilan. Itu tekniknya iblis ya zaman dulu. Buah yang dilarang oleh Allah supaya jangan dimakan Nabi Adam itu dikasih nama syajaratul khuldi. Pohon kekekalan. Jadinya kan konotasinya indah gitu ya. Nah, semua maksiat hari ini tuh begitu kan, diperindah sehingga kelihatan tidak bukan maksiat. Orang laki seneng laki disebut cinta, love, ya kan, pelangi, ya. Model-model kayak gitu itu kan memperindah kemaksiatan. Ya, termasuk dalam urusan mencari harta, hati-hati itu. Ya. Judi, riba, penghasilan dari merampok, mencuri, penghasilan dari menjual diri, itu semua adalah contoh-contoh harta yang haram. Atau menipu orang lain, lalu atau utang tidak ada niat mengembalikan, itu juga haram loh itu. Tidak boleh itu ya. Kalau utang niatnya mengembalikan masih halal, tapi kalau sudah nggak ada niat itu termasuk harta haram yang ia makan. Tidak boleh itu. Nah itu. Ada pula yang samar. Nah ini yang sering kali dalam hidup kita itu adalah yang samar-samar. Di zaman Nabi itu yang samar itu yang paling jelas itu adalah bisnis jual beli yang produknya halal, tapi dicampuri dengan memoles produk secara melampaui batas. Itu membuat penghasilan jadi samar. Melampaui batas misalnya sampai bersumpah demi Allah, ini bagus, demi Allah, ini kualitas A padahal kualitas B misalnya. Ya, ini pokoknya dipoles keterlaluan. Ini kan membuat penghasilan itu nggak bisa dikatakan bersih 100%. Gitu ya. Tapi apakah penghasilan dikatakan haram? Tidak. Tidak. Nabi tetap membolehkan jual beli kayak begitu. Cuma Nabi memerintahkan fasyubuhu bisadaqah, campurilah dengan sedekah. Maknanya sedekah membersihkan yang samar-samar tadi. Gitu ya. Dan hari ini banyak banget orang yang misalnya masuk di dunia ini jadi YouTuber misalnya. Itu kan ya susah untuk mengontrol mengontrol iklan itu kan susah tuh. Kan iklan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Nah, kalau iklannya model-model pinjol yang ada ribanya itu ya gimana itu, ya kan? Iklan tentang judi, iklan tentang ini itu kan haram semuanya. Tapi kalau iklan misalnya jualan sampo, jualan makanan, jualan furnitur itu halal, enggak masalah. Maka penghasilan dari semacam itu jangan dimakan semuanya, bersihkan dulu dengan sedekah. Nanti ya, ini kan perlu ilmu kayak begitu ya. Nah, setelah punya ilmu itu baru nanti akan bisa ya melaksanakan itu dengan baik. Jadi Allah akan menanyai itu penghasilan dari kita, termasuk akan ditanya dari untuk apa kita infakkan. Nah, kalau orang dalam menginfakkannya sudah di pikirannya terpatri, saya harus melakukan sedekah. Sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Nah, aman sudah. Berarti dia sudah punya burhan. Gitu ya. Jadi kalau orang setiap punya harta langsung pikirannya yang wajib bagi saya apa dulu? Nafkah sudah semuanya, oke. Zakat sudah semuanya, oke. Silaturahmi sudah semuanya, oke. Ada nggak utang-utang kafarat misalnya? Sudah, oke. Ada nggak utang-utang nazar misalnya? Laksanakan, oke. Haji sudah, oke. Umrah sudah, oke. Menghajikan orang tua misalnya, sudah belum? Semuanya sudah, baru berpikir yang sunnah. Nah, kalau orang cara pikirnya semacam itu ketika memiliki harta, maka dia berarti punya burhan. Ya, burhan artinya berarti punya bukti
sudah menggunakan harta dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kalau di akhirat nanti dalam sebuah riwayat dikatakan nanti burhan yang dari sedekah itu akan muncul dalam bentuk zillun, dalam bentuk naungan. Jadi cirinya orang yang nanti menggunakan harta sudah benar adalah ada naungannya. Karena di akhirat nanti panas itu riwayatnya menurut hadis itu. Matahari didekatkan sampai orang keringetan, ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Itu hanya beberapa orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya orang yang menggunakan harta dengan benar. Itu dinaungi itu nanti. Jadi kalau sudah dapat kayak begitu berarti di dunia ini sudah punya burhan. Nah, kata para ulama, ini seakan-akan sudah ada jaminan dari Allah nanti tidak akan ditanya untuk apa hartamu kau gunakan. Kenapa? Karena sudah ada burhan, sudah ada bukti yang jelas bahwa menggunakan hartanya dengan baik. Nah, jadi itu ya, itu mana dari as-shadaqah burhan. Sebenarnya saya ingin menutup dengan penjelasan keutamaan sedekah, masih banyak ternyata, tapi karena waktunya habis ya, berarti insya Allah cukup. Mudah-mudahan sampai sini sudah bermanfaat ya. Baik, mungkin sebelum diakhiri ada yang tanya satu dua mungkin, monggo. Assalamualaikum. Tentang sedekah wajib sunah. Kan kalau zakat ada asasnya, sedekah kan di umum. Hanya itu apa kalau berlaku juga enggak apa itu khusus muslim, apa boleh kita sedekah ke muslim? Maksud zakat itu. Ya. Atas itu boleh kan? Ya, baik, pertanyaan bagus. Jadi sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, posnya sudah jelas, 8 asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf, orang yang berutang, mujahid, orang fisabilillah, ibnu sabil dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk sedekah sunnah, itu sifatnya luas. Muslim boleh, non muslim juga boleh. Bahkan ngasih hewan pun dihitung sedekah. Jadi kita ngasih makanan kucing di jalan itu hitung sedekah itu. Nggak harus beragama ya berarti. Tidak harus, itu hitungnya adalah sedekah. Jadi mukmin non mukmin kena. Makanya ada riwayat seorang pelacur yang dirahmati Allah diampuni dosanya karena ngasih minum seekor anjing. Itu dihitung sebagai sedekah dia. Ya, jadi kalau sedekah yang bukan wajib itu sifatnya lebih luas. Ya. Cuma kalau harus berpikir prioritas, maka prioritasnya adalah sedekah terbaik itu adalah pada orang yang membutuhkan di kalangan kerabat. Itu yang harus utama dulu. Jadi harus kenal dulu memang kerabatnya itu. Kerabatnya di atas sejauh-jauhnya itu diurut, kemudian ke bawah itu sejauh-jauhnya diurut, sehingga bisa dipetakan. Oh, ini kerabat saya yang miskin banget, ini yang pertengahan, ini yang kaya raya. Sehingga nanti kalau misalnya kita ingin menyedekahkan harta sudah terbayang, oh ini kerabat ini yang paling layak untuk saya baik, selama ada hubungan kekerabatan, beliau adalah yang paling berhak mendapatkan harta kita. Kalau misalnya semua kerabat beres, maka urutan berikutnya adalah tetangga. Karena ada syariat husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga termasuk yang akan ditanya oleh Allah, termasuk dihisab itu. Makanya setelah kerabat, sedekah berikutnya yang paling berat adalah tetangga. Setelah itu baru kemudian yang lebih jauh, kemudian hewan dan seterusnya. Gitu, okay? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.